Baik, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil judul pada makalah kami mengenai perkembangan dan penerangan metode matematika atau statistika atau computing serta tools dalam penerapan aplikasi big data, data science dan AI. Sebelum kami memulai slide ini, saya akan memperkenalkan anggota tim kami, tim Charlie, di mana ada Bu Agustina, ada Pak Hadi, serta saya sendiri, Hendriko. Dan untuk daftar isi yang akan kami kupas, yang pertama adalah bagaimana pengembangan dan penerapan metode matematika dan statistika dalam big data oleh Bu Agustina Benata, serta dalam data science oleh Pak Hadi, dan yang terakhir dalam AI yaitu saya sendiri, Hendriko. Dan untuk sesi pertama akan dibawa oleh Bu Agustina Benata. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Riko. Selanjutnya, boleh ditayangkan slide selanjutnya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan dan penerapan metode matematika dalam big data. Jadi kalau kita lihat big data adalah suatu strategi bisnis untuk mengkapitalisasi sumber informasi yang sebenarnya bukan hanya suatu teknologi semata, tetapi juga merupakan perpindahan paradigma. Paradigma ini paradigma yang lama tentang bagaimana kita mengolah data menjadi suatu paradigma yang baru, di mana ada begitu banyak data di sekeliling kita dan bagaimana kita mengolahnya melalui dan ini bisa dinyatakan menjadi strategi bisnis yang baru. Dan ini ditunjang oleh survei yang membuktikan bahwa seorang big data analisis itu memiliki pasar atau animo 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pasar akan seorang tenaga IT. Dan ini sesuatu yang sangat bersifat sangat rapid, sesuatu sangat cepat yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, Kak. Kalau bicara tentang data, data yang diakses dalam 1 menit ini adalah salah satu yang hanya sedikit yang terjadi dalam 1 menit itu, tetapi sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 menit itu jauh lebih banyak daripada apa yang tertera di dalam slide ini. Jadi dalam data yang diakses dalam 1 menit itu, apa saja yang dapat diakses dalam 1 menit itu, salah satunya itu data mengatakan bahwa ada 22,5 juta konten yang dibagikan dalam Facebook. Itu terjadi dalam 1 menit. Ada juga dalam 1 menit terjadi 200 juta email yang terkirim. Kalau kita search di Google, maka ada 4 juta searching itu terjadi di Google dalam 1 menit. Dan juga kalau bagi pengguna Apple, bukan promosi, tetapi ada 50.000 aplikasi yang didownload oleh pengguna Apple dalam 1 menit. Itu belum termasuk dengan yang YouTube. Kalau kita lihat data yang terjadi dalam 1 menit orang mengakses YouTube, itu ada berapa banyak, pasti akan lebih banyak daripada yang ada di layar ini. Selanjutnya, Kak. Jadi metode konsep matematika yang diterapkan itu adalah ada matriks dan aljabar linear. Jadi sebetulnya ini adalah konsep terapan yang digunakan dalam pengolahan big data. Karena matriks itu adalah merupakan salah satu cara untuk menyimpan data secara terorganisasi dalam bentuk baris dan kolom. Matriks juga dapat digunakan untuk memproyeksikan data 3 dimensi ke dalam 2 dimensi ruang. Selanjutnya, Kak. Ada juga konsep dan metode dari teori graf. Teori graf ini adalah termasuk perkembangan matematika modern yang akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan praktis. Dan ini akan terus dikembangkan melalui penerapan pada supply chain, blockchain, dan juga cryptocurrency. Ini juga merupakan penerapan salah satu dari teori graf. Kemudian ada konsep kalkulus, pemodelan fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata itu dapat digunakan atau dapat diaplikasikan dengan konsep kalkulus ke dalam penerapan fungsi-fungsi.
kalau kita lihat dalam data-data yang terjadi dapat dimodelkan dalam suatu fungsi. Selanjutnya, Kak. Ada metode dan konsep matematika yaitu probabilitas dan statistika. Jadi ada probabilitas yaitu yang kita mencari berapa kemungkinan kita menghitung berapa kemungkinan yang akan terjadi pada data-data yang diolah, dan statistika ini juga merupakan salah satu cabang pada matematika yang menjadi dasar dalam pengumpulan data, kemudian pengujian hipotesa, tes uji statistik yang memang ada beberapa tes uji statistik ini secara umum saja, dan bagaimana kita mempresentasikan data yang begitu banyak itu dan bagaimana kita menganalisa hasil analisa data yang begitu banyak itu. Selanjutnya, Kak. Jadi kalau kita bicara tentang data, ada 3 jenis data dalam big data, yaitu data terstruktur, semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Jadi kalau data terstruktur itu misalkan data tradisional yang biasanya kalau zaman dulu itu kita punya semacam database, ya itu disimpan dalam bentuk tabel, terus kemudian misalkan database, detail data diri karyawan, posisi pekerjaan, biasanya itu ada pada pengorganisasian data secara tradisional. Terus kemudian ada data semi terstruktur. Data ini tetap masih dipresentasikan dalam sebuah tabel, tetapi tidak seperti ada data lain yang berhubungan dengan yang ada keterangan-keterangan yang ada di tabel. Terus kemudian data tidak terstruktur. Data yang tidak berstruktur ini, data ini banyak dijumpai di dalam sosial media. Terus kemudian kalau kita lihat komentar-komentar, mungkin itu di YouTube, Facebook, itu semuanya sebetulnya adalah data-data. Dan juga kalau kita lihat di Instagram, ada followers, ada berapa followers, itu adalah data-data yang tidak terstruktur. Sehingga data-data ini adalah data-data yang diolah dikategorikan dalam big data tersebut. Selanjutnya. Jadi untuk menutup bagian saya adalah banyak metode. Jadi banyak metode dan konsep dalam matematika itu digunakan dalam proses analisis dari big data. Tetapi dalam pengaksesan big data tersebut, konsep matematika yang digunakan itu sedikit berbeda. Salah satu contohnya seperti time complexity, space complexity, terus kemudian ada serialization, terus kemudian ada normalisasi data, ada optimasi, query, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Hadi untuk meneruskan slide berikutnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Bemenata. Di bagian saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan penerapan metode matematika dan statistika dalam data science, serta tools dan komputasinya. Seperti yang sudah Ibu Benata tadi sampaikan, bahwa di era transformasi digital seperti sekarang ini, informasi dan data itu berkembang sangat pesat. Nah, apa untungnya data-data itu? Nah, bagi seorang data scientist, melimpahnya data tersebut itu seperti harta karun, yang jika bisa diolah dengan baik dan benar, itu akan bisa mengungkapkan banyak hal atau bahkan mengubah cara seseorang bekerja di berbagai bidang. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengolah data-data tersebut? Tentunya dibutuhkan suatu tools ataupun metode untuk mengeksplor data tersebut. Next. Nah, berbagai ilmu, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh data scientist, diantaranya kalau menurut IBM Cognitive Class 2, itu ada matematika dan statistika tentunya, kemudian teknologi pemrograman dan basis data, yang pada akhirnya nanti harus bisa memvisualisasikan dan mengkomunikasikan data-data tersebut agar bisa dicerna oleh orang dengan baik. Oke, bagaimana di metode matematika dan statistikanya? Next, Pak. Oke, konsep matematika dalam data science di sini, yang pertama itu dipakai untuk mengeksplorasi data atau yang biasa disebut dengan Exploratory Data Analysis atau ADI, yaitu suatu proses untuk melihat gambaran data secara menyeluruh
Nah, di mana dalam proses di sini akan dilihat statistik dari data yang ada, itu seperti rata-ratanya, median, modus, dan penyebaran, serta distribusi data tersebut. Selain itu, matematika di dalam data science juga diterapkan pada proses machine learning, yaitu untuk melakukan suatu prediksi atau perakiraan, klasifikasi, dan clustering. Nah, di mana di tahap ini perlu digunakan berbagai algoritma dari machine learning. Nah, jadi dasar-dasar dari kalkulus, aljabar linear, aritmatika, dan lain-lain itu menjadi semacam porsi wajib yang harus dipahami saat seseorang itu akan menganalisis dan mengelola suatu data. Nah, seperti yang terlihat di dalam gambar, bahwa di situ ada graphical representation of mathematical approach for big data. Nah, bahwa di situ ada aljabar linear itu sekitar 35%, di mana topik-topik dalam aljabar linear ini seperti operasi matriks, ruang vektor, nilai eigen, vektor eigen, ortogonalisasi, dan ortonormalisasi itu perlu dipahami karena semua itu merupakan teknik optimasi yang digunakan dalam machine learning. Kemudian yang kedua ada probability theory dan statistika. Di situ sekitar 25%. Nah, topik-topik di dalam teori probability dan statistika itu seperti kombinatorik, distribusi teoritis, dan metode pengambilan sampel itu perlu juga dipahami untuk pemilihan suatu fitur dan ekstraksi fitur yang digunakan dalam domain data mining. Kemudian selanjutnya algoritma dan kompleksitinya itu sekitar 15%. Nah, di mana di dalam algoritma tersebut yang perlu dipahami itu nanti adalah topik-topiknya dalam kalkulus ya, seperti integral, diferensial, dan lain-lain. Dan yang lainnya sekitar 15% itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Itu merupakan konsep matematika dalam data science. Nah, untuk konsep statistika sendiri di dalam data science, next. Oke. Jadi penggunaan statistika di dalam data science itu diantaranya yang pertama untuk membersihkan data, kemudian mentransformasi data, dan menguji insight. Jadi di situ kita gunakan statistika untuk memahami makna data, termasuk untuk melakukan validasi hipotesis dari pengetahuan yang dihasilkan oleh data, kemudian menyimulasikan skenario hingga membantu menyusun suatu perkiraan. Nah, itulah nanti makanya konsep statistik itu sangat diperlukan dalam data science. Kemudian aplikasi matematika dan statistik dalam data science, beberapa metode statistik untuk sains data, diantaranya yang pertama ada core statistik konsep. Nah, core statistik konsep sendiri itu meliputi statistika deskriptif, kemudian sebaran peluang, pengujian hipotesis, regresi, dan model linear. Selain itu ada Bayesian thinking, yaitu meliputi peluang bersyarat, sebaran prior, dan sebaran posterior, serta kemungkinan maksimum. Dan yang terakhir ada statistical machine learning. Nah, statistical machine learning ini meliputi konsep pembelajaran mesin ya, diantaranya model klasifikasi, ada regresi logistik, kemudian regulasi dan seleksi model, yaitu meliputi seleksi himpunan metode penyusutan, reduksi dimensi, lalu ada unsupervised learning, kemudian ada juga menggunakan support vector mesin, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu tersebut diaplikasikan di dalam pengolahan data oleh data scientist. Konsep statistika dalam data science sendiri, yang pertama ada nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nilai eigen dan vektor eigen di sini merupakan konsep kunci dalam matematika yang menjadi dasar bagi banyak algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam big data. Nah, metode ini diterapkan dalam pembelajaran mesin seperti PCA, di mana nilai-nilai ini membantu menemukan fitur signifikan dari data yang masif. Kemudian yang kedua, ada PCA dan SVD.
Menggunakan di sini prosedur statistik yang digunakan yaitu menggunakan ortogonal transformasi untuk mengubah sekumpulan variabel menjadi komponen utama, variabel komponen utama. Nah, SVD sendiri juga bisa digunakan untuk mengkompresi data EKG yang menyediakan kontrol kualitas data terenkripsi. Nah, biasanya kebanyakan dipakai dalam dunia medis di sini untuk mengekstraksi suatu gambar ya ke dalam hasil. Jadi kalau dokter-dokter itu misalkan nanti ada yang pemeriksaan menggunakan USG dan segala macam, bagaimana mentransformasi hasil dari USG tersebut ke dalam hasilnya untuk menyampaikan ke pasiennya. Lalu yang ketiga, itu ada pemodelan matematika sendiri. Nah, model berbasis matematika itu memiliki kepentingan dalam simulasi ilmiah dalam memperkirakan dan membantu para ilmuwan untuk mengambil keputusan pada kompresi data. Nah, jadi model matematika di sini dikembangkan atau menggambarkan suatu sistem menggunakan konsep dan bahasa matematikanya. Nah, kesimpulan dari penggunaan matematika dan statistika dalam data science di sini. Nah, jadi untuk menjadi seorang data scientist yang handal, itu harus dibekali dengan pemahaman yang memadai terhadap ilmu matematika, yang harus dikombinasikan dengan metode statistika dan algoritma komputasi. Selain itu, untuk menyeimbangkan peran dari semua ilmu yang terlibat, maka alangkah baiknya seorang data scientist itu harus mempunyai ilmu dan keterampilan tersebut agar menghasilkan solusi yang terbaik dalam sains data. Nah, demikian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Riko. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi. Untuk sesi ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa penerapan metode matematika dan statistika dalam AI dan komputasinya. Dan ya, jadi ada beberapa metode yang akan saya bahas, diantaranya seperti berikut ini. Oke, nah jadi sebagai pendahuluan, secara umum data itu dapat dilihat sebagai hasil dari beberapa eksperimen acak. Eksperimen yang hasilnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, cara kerjanya dapat diperiksa. Melalui tabel dan spreadsheet sering kita gunakan untuk bisa menyimpan data. Dan ini adalah merupakan praktis dari statistika standar, di mana kita menggunakan istilah variabel untuk menunjukkan sebagai kolom yang mewakili fitur, sedangkan baris biasanya kita representasikan ke dalam item atau jumlah individu atau unit. Dan variabel itu secara umum dapat dibagi dua. Ada variabel numerik, yaitu bisa berupa data continuous maupun data discrete, dan kategorik berupa data ordinal ataupun data nominal. Kemudian konsep variabel juga bisa menunjukkan kolom yang mewakili fitur, sedangkan baris juga memiliki unit. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada 3 jenis kolom yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah sebagai pengidentifikasi atau kolom indeks, yang mana kita bisa memberikan label atau nama yang unik untuk setiap unit atau baris. Kolom yang kedua sebagai fitur dapat disesuaikan dengan desain eksperimen dengan menetapkan misalnya kelompok eksperimen yang menjadi bagian unik tertentu. Seringkali nilai dalam kolom ini bersifat deterministik, yang mana mereka tetap konstan atau tidak berubah jika percobaannya dilakukan berulang. Yang ketiga, kolom yang tersisa itu mewakili pengukuran eksperimen yang dapat diamati, dan biasanya pengukuran ini bisa bervariasi, dan biasanya juga nilainya akan selalu berubah ketika kita melakukan percobaan ulang. Secara umum, fitur atau karakteristik dapat diklasifikasikan sebagai kuantitatif ataupun kualitatif. Karakteristik data kuantitatif itu adalah data yang berisi jumlah numerik, ya seperti tinggi badan, usia, jumlah kelahiran, dan
dapat bersifat kontinu, yang artinya datanya merupakan bilangan real, atau merupakan data yang diskrit yang berupa bilangan bilangan asli ataupun bilangan bulat. Dan untuk fitur kuantitatif itu biasanya bisa digunakan contohnya sebagai pengukur tinggi, mengukur massa, tegangan listrik, dan biasanya kita akan mengambil nilai dalam rentang nilai yang dapat kontinu ataupun diskrit. Sedangkan untuk karakteristik kualitatif itu dia tidak memiliki nilai numerik, tetapi kemungkinan nilai kualitatifnya dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori. Nah, seperti male dan female untuk jenis kelamin, atau warna ya seperti warna biru, hitam, coklat ataupun sebagainya untuk mewakili fitur warna mata. Nah, akibatnya karakteristik ini bisa juga disebut sebagai kategoris. Sebagai catatan, data kategoris itu tidak dapat kita lakukan rata-rata di dalam statistik. Nah, untuk visualisasi data, variabel harus selalu diikuti dengan tipenya. Misalnya, data kualitatif harus diplot berbeda dari data kuantitatif. Adapun beberapa metode visualisasi data yang dapat kita lakukan, diantaranya adalah kita bisa melakukan box plot, histogram, scatter plot. Untuk visualisasi box plot bisa dilihat seperti ini, di mana di sini dia mencakup nilai kuartil minimum, maksimum pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Dan untuk histogram bisa dilihat seperti berikut ini, di mana ini merupakan representasi grafis umum dari distribusi fitur kuantitatif. Dan yang berikutnya, scatter plot dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua fitur kuantitatif. Dan gambarnya bisa dilihat seperti ini, dan kita lihat ada kolom berat, weight, dan baris sebagai height ya. Dan itu bisa kita plot dalam dua fitur dalam satu graf ini. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode pembelajaran statistik. Dan kesulitan utama ketika kita melakukan analisis data secara matematis, maka tujuan kita adalah untuk menafsirkan model dan mencoba mengukur ketidakpastian dalam data. Hal ini disebut sebagai pembelajaran statistik. Sebaliknya, jika ketika penekanannya adalah untuk membuat prediksi berdasarkan data statistik skala besar, maka istilah machine learning atau data mining sering digunakan di dalam AI. Pemodelan data memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk memprediksi data secara akurat beberapa kuantitatif yang diberikan oleh data yang kita amati. Dan yang kedua, untuk mengungkap pola yang tidak biasa atau ada hal yang menarik dalam data. Dan agar untuk mencapai tujuan ini, seseorang harus memanfaatkan pengetahuan dasar dari tiga pilar matematika berikut ini. Pilar pertama adalah fungsi aproksimasi. Nah, biasanya ketika kita mengembangkan model matematika untuk data, memerlukan pemahaman bagaimana satu variabel data bisa berkaitan dengan data yang lain. Fungsi atau peta matematika adalah cara yang paling umum untuk bisa merepresentasikan hubungan antar variabel. Secara umum, kita melakukan asumsi untuk melakukan pemodelan matematis dengan rumus fungsi, dan kita bisa lakukan pendekatan dengan melakukan komputasi numerik dan melalui data-data yang memadai. Dan para ilmuwan data atau data scientist harus bisa memahami metode yang paling efisien untuk bisa melakukan aproksimasi menggunakan fungsi ini dan melakukan prediksi dengan data aktualnya. Dan tentunya kita harus memperhatikan memori dan proses komputasi yang paling minimum. Dan pilar yang kedua adalah fungsi optimasi. Nah, jadi ketika kita diberikan banyak pilihan dalam model matematika, maka kita tertarik untuk melihat model mana yang terbaik dalam kumpulan tersebut. Dan ketika kita mencoba salah satu metode, maka kita mencoba mencari metode mana yang paling efektif dan prosedur mana yang paling cepat untuk bisa mengambil suatu prediksi di dalam model data kita. Optimasi dapat dianggap sebagai proses untuk bisa menyesuaikan atau mengkalibrasi suatu fungsi ke dalam data yang kita amati.
Biasanya langkah ini membutuhkan pemahaman tentang algoritma, pengoptimalan, dan kode-kode untuk program komputer yang efisien. Pilar ketiga berkaitan dengan statistika dan probabilitas. Jadi sekali lagi, data yang kita gunakan sesuai dengan model itu dipandang sebagai realisasi dari proses acak, atau bisa juga dianggap sebagai vektor, atau bisa juga dianggap sebagai probabilitas yang menentukan keakuratan pengamatan suatu data di masa depan, yang mana data tersebut bisa menjadi acuan kita untuk melihat prediksi ke depannya. Dengan demikian, data scientist harus bisa memiliki pemahaman yang kuat tentang teori probabilitas dan inferensi statistik untuk bisa mengukur ketidakpastian ini, dan bisa memprediksi sumber kesalahan mana yang bisa kita dapatkan di dalam model-model yang kita gunakan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode Monte Carlo. Nah, di sini adalah simulasi Monte Carlo itu bisa dikatakan sebagai proses plotan, ya, kita membuat plot data acak menggunakan sistem komputer. Data ini mungkin berasal dari model yang sederhana atau dari model yang sangat kompleks yang menggambarkan sistem dunia nyata. Jadi kita melakukan metode model simulasi. Nah, seperti posisi kendaraan misalkan di dalam jaringan jalan yang sangat kompleks, atau mungkin untuk menganalisis evolusi harga saham di pasar bursa saham. Kemudian untuk simulasi Monte Carlo sering memerlukan pengambilan sampel acak dari distribusi probabilitas yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, idenya adalah untuk mereplikasi eksperimen acak yang dijelaskan oleh model dan mengumpulkan sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan model yang kita pilih. Kemudian untuk sampling, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang objek-objek secara acak, dan kita mengamati data tersebut. Kemudian dilakukan melalui replikasi perilaku sistem dunia nyata, seperti contohnya dalam jalur manufaktur atau jaringan telekomunikasi. Dan metode rantai Markov juga bisa digunakan di dalam metode ini. Dan kita tahu metode rantai Markov itu biasanya digunakan di dalam statistik Bayesian, yang mana kita bisa mengambil sampel-sampel dari data tersebut sebagai distribusi posteriornya. Oke, dan selain itu juga kita bisa melakukan prediksi yang penekanannya adalah memperkirakan jumlah numerik tertentu yang terkait dengan model simulasi dalam kasus yang kita angkat. Nah, contoh kasus dalam Monte Carlo biasanya dalam bentuk multidimensi. Jadi ada beberapa variabel dan parameter, dan hal ini bisa dicapai dengan kita menuliskan bentuk integral dari semua variabel-variabel tersebut, di mana variabel-variabel itu bisa dianggap sebagai ekspektasi dan variabel acak yang kemudian kita akan dekati nilai perkiraannya dengan sampel dari min. Dengan menetapkan hukum bilangan biner ataupun di sini kita bisa yakin bahwa pendekatan ini pada akhirnya akan bisa konvergen dengan sampel model yang kita miliki. Kemudian juga kita melakukan optimisasi, di mana optimisasi ini adalah suatu teknik untuk mengoptimalkan fungsi tujuan yang kita miliki menjadi lebih efisien, sehingga bisa mengenai sasaran dengan tepat, sehingga kita butuh metode penghalusan ini. Dan tujuannya juga untuk mengoptimalkan fungsi noise ketika fungsi itu sendiri yang sifatnya random. Dan dengan tujuan ini kita bisa membuat metode simulasi Monte Carlo lebih efektif. Dan metode berikutnya mengenai metode supervised learning atau unsupervised learning. Dan supervised learning ini adalah suatu teknik pembelajaran mesin yang melibatkan model pelatihan pada data berlabel. Dan untuk supervised learning, model harus ditentukan fungsi pemetaannya yang menghubungkan variabel input X dengan variabel output Y. Supervised learning membutuhkan supervisi untuk bisa melatih model ini menjadi lebih baik. Klasifikasi dan regresi adalah dua jenis masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode supervised learning.
Sedangkan metode unsupervised learning itu menggunakan data input yang tidak berlabel, dan kita bisa membuat prediksi pola, di mana tujuan pembelajaran unsupervised learning adalah untuk menyimpulkan struktur dan pola dari data inputnya. Pembelajaran tanpa pengawasan bersifat independen, atau dengan kata lain metode unsupervised learning menyimpulkan pola-pola yang bisa diambil dari data yang kita miliki sebagai pembelajaran mesin. Dan ini adalah perbedaan antara metode supervised learning dan unsupervised learning. Dan yang ingin saya tekankan adalah unsupervised learning itu bisa dikatakan lebih mirip dengan kecerdasan buatan atau yang kita sebut dengan artificial intelligence yang sejati, ya, karena ia bisa belajar dengan cara yang sama seperti seorang anak mempelajari rutinitas sehari-hari melalui pengalamannya. Tetapi untuk supervised learning itu tidak bisa dikatakan merupakan kecerdasan buatan yang sejati, karena dia harus dilatih dulu modelnya dengan mengumpulkan data ke dalam sistem tersebut. Baru nanti sistem itu secara diatur, ya, secara terkontrol, model itu baru bisa memprediksi keluaran yang relevan dengan hasil peramalannya. Jadi bisa dikatakan USL lebih cenderung mirip dengan AI daripada supervised learning. Dan yang berikutnya metode regresi. Jadi untuk metode regresi ini, analisis regresi adalah suatu teknik statistik untuk bisa menentukan hubungan antara target variable dependent dengan variable independent dalam suatu data yang kita miliki. Ketika variable target dan independent menunjukkan hubungan linear atau non-linear, maka variable target mengandung suatu nilai koefisien atau nilai parameter. Dan banyak sekali jenis teknik analisis regresi yang digunakan. Jenis-jenis yang pertama, jenis-jenis regresi diantaranya adalah regresi linear, kemudian ada regresi logistik, kemudian ada regresi Ridge, ada regresi Lasso, regresi polinomial, regresi Bayesian. Dan keenam model ini biasa digunakan dalam pembelajaran mesin atau machine learning untuk bisa memprediksi suatu output dari data yang dimiliki oleh sistem komputer tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah metode kernel. Metode kernel adalah suatu kelas algoritma analisis pola dalam pembelajaran mesin. Jadi dia menganalisis pola pembelajaran mesin yang biasa didukung oleh metode SVM atau mesin vektor pendukung. Dan tujuan umum dari analisis ini adalah untuk menemukan dan mempelajari berbagai jenis hubungan, misalkan apakah bisa membuat klaster, peringkat, hierarki, ya, atau komponen di dalam data, korelasinya dan klasifikasinya. Yang berikutnya, banyak algoritma yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah ini, tetapi memerlukan transformasi data. Jadi datanya harus diubah dulu secara eksplisit dari data mentah menjadi data vektor. Dan biasanya kita melakukan pemetaan di dalam fitur ini, sehingga metode kernel ini harus bisa disupervise dulu oleh si usernya, yang mana fungsinya nanti merupakan fungsi pemetaan bijektif antara pasangan titik data dengan representasi data mentahnya. Nah, metode kernel ini mendapatkan namanya dari penggunaan fungsi kernel. Jadi metode kernel ini diambil dari fungsi kernel yang memungkinkan mereka dapat beroperasi di dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Nah, tanpa perlu menghiraukan perhitungan koordinat data yang terkandung di dalamnya. Operasi ini digunakan karena dia lebih efisien secara komputasi daripada komputasi implisit dari koordinat secara langsung. Dan makanya ini kadang disebut dengan trig kernel. Dan fungsi kernel ini untuk data urutan, grafik, teks, gambar, dan vektor. Kemudian support vector machine atau SVM, perceptron kernel, proses Gaussian, analisis komponen utama atau PCA, analisis korelasi kanonik, regresi Ridge, pengelompokan spektral, dan filter adaptive linear, ya, hanya berupa
uh, algoritma yang dapat beroperasi dalam metode kernel. Mayoritas algoritma kernel secara statistik baik dapat didasarkan oleh optimasi atau masalah eigen. Dan biasanya teori pembelajaran statistik digunakan untuk menganalisis sifat statistiknya. Misalkan kita bisa menggunakan metode kompleksitas Rademacher. Dan yang berikutnya adalah metode klasifikasi. Nah, metode klasifikasi adalah teknik pembelajaran supervised di mana variabel respon kategori C memiliki nilai konstanta C. Misalkan apakah seseorang itu dari suatu data itu apakah dia sakit atau sehat dan direpresentasikan oleh nilai C tersebut. Lalu kita menggunakan prediction di sini menggunakan vektor X dari variabel bebasnya. Nah, misalkan apakah dia sakit atau sehat, lalu nanti dilihat dari vektornya, misalkan X-nya itu adalah tekanan darah atau mungkin umur ataupun status merokok. Jadi X ini bisa multidimensi. Dan bisa juga metode klasifikasi ini dia menetapkan suatu fungsi G yang menyatakan suatu himpunan dari 0, 1, 2, 3 sampai C-1. Akibatnya kita bisa menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai kategorik ya, bisa didapatkan sebagai klasifikasi dalam model yang kita buat. Dan sepertinya dalam teknik klasifikasi yang terawasi atau supervised, tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian atau resiko dari suatu model yang dari efektivitasnya juga. Nah, klasifikasi adalah model untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengklasifikasi konsep dan objek ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dan program pembelajaran mesin itu bisa bertujuan untuk mengklasifikasikan kumpulan data sebagai algoritma berdasarkan data pelatihan yang telah dikategorikan sebelumnya menggunakan metode tersebut, metode klasifikasi. Oke, ya biasanya metode klasifikasi ini digunakan untuk menganalisis teks ya, seperti tugas-tugas dalam analisis sentimen yang berdasarkan aspek yang mana kita bisa melakukan kategori data-data teks yang kita miliki dan yang tidak terstruktur berdasarkan sifat polaritasnya. Jadi di sini metode klasifikasi itu digunakan oleh AI untuk bisa melihat sentimen di dalam data teks, dan itu bisa dikategorikan menjadi positif, negatif, netral, atau mungkin fitur-fitur lainnya. Oke, ya. Kemudian untuk berikutnya ada 5 algoritma pembelajaran mesin yang sering digunakan, yaitu metode pertama regresi, naive Bayes, yang kedua, yang ketiga KNN atau yang disebut dengan K-nearest neighbors, dan yang keempat decision tree, yang kelima adalah SVM atau support vector machines. Regresi seperti kita sudah ketahui sebelumnya merupakan salah satu metode regresi yang umum ya untuk membuat suatu prediksi. Jadi metode regresi biasanya untuk melakukan peramalan, prediksi. Dan salah satu contoh yang diberikan di sini adalah metode regresi logistik, yang mana di sini hasil outputnya merupakan bilangan biner, yaitu 1 atau 0. 1-0 ini bisa artinya kalau di dalam kuantitatif dia bisa artinya lulus atau tidak lulus, hidup atau mati, ya atau tidak, dan seterusnya. Kemudian hasil biner ini nanti akan dilakukan menggunakan analisis variabel independen, dan biasanya hasilnya nanti jatuh ke dalam kategori. Bisa dilihat formulanya seperti itu. Dan untuk naive Bayes di sini metodenya adalah metode klasifikasi untuk menentukan apakah suatu titik data termasuk dalam kategori tertentu atau tidak. Dan analisis dalam teks ini bisa mengklasifikasikan kata atau frase sebagai contoh di bawah ini. Jadi ada label, ada teks. Nah, jadi ketika AI membaca data teks yang tidak terstruktur, ada kata a great game, maka dia akan melabel secara supervise yaitu sports. Jadi secara supervise. Jadi supervise itu dia harus melabelkan
kemudian the election was over, maka ini dia akan mendetek oh dia bukan bagian dari olahraga atau di label not sports. Atau ada kata very clean match, nah itu merupakan frase atau istilah dari olahraga, maka dia akan memberikan label sports dan seterusnya. Dan untuk menentukan apakah suatu frase bisa diklasifikasikan sebagai olahraga atau tidak, maka kita akan menggunakan rumus probabilitas yang cukup terkenal yang kita ketahui, yaitu naive Bayes. Jadi rumusnya seperti itu. Jika A benar, peluang A bagaimana dengan peluang B? Oke, lalu berikutnya adalah KNN yang merupakan singkatan dari K nearest neighbor, atau KNN adalah suatu algoritma yang bertujuan untuk mengenal suatu pola, dan ini digunakan sebagai pelatihan mesin untuk bisa dia belajar. Yaitu kita biasanya menentukan derajat K-nya, jadi dibentuk klasternya sebanyak K, lalu nanti titik-titik mana saja yang bertetangga yang paling dekat dengannya, dan itu akan diukur dari jarak, biasanya jarak terdekat, bisa jarak Euclidean, jarak Frobenius, atau jarak mutlak dan sebagainya. Lalu nanti dia diatur sehingga nanti dia akan melakukan klasifikasi dia masuk ke klaster mana berdasarkan jarak terdekatnya. Yang kemudian berikutnya adalah decision tree. Nah, decision tree ini adalah suatu metode AI dalam menentukan keputusan, yaitu dia merupakan metode supervised learning yang biasanya dia mampu untuk bisa mengurutkan suatu klasifikasi secara tepat, dan biasanya dia mirip seperti diagram pohon, ada span tree seperti itu ya, pohon perentang minimum, dan kita bisanya melihat diagram alurnya, lalu kita melihat data itu mau dibagi berapa array. Misalkan kita mau bagi M array, berarti kita bagi dia jadi 5 kelompok, atau mungkin yang standarnya ya binary atau dua cabang, dan nanti dia akan berlanjut lagi cabang-cabangnya berdasarkan kategori yang ditentukan oleh mesin tersebut, sehingga ini akan menghasilkan suatu pembentukan subkategori di dalam subkategori tersebut, sehingga klasifikasi yang digunakan tergantung dari pemodelan yang diatur atau disupervise oleh si usernya. Jadi mau dibawa kemana, ini dia harus atur dulu, dikonstruk dulu. Makanya pohon keputusan ini sebenarnya bukan AI yang murni, karena dia bukan AI yang sejati, karena dia harus diawasi dulu untuk masalah klasifikasinya. Dan yang terakhir adalah SVM, yaitu support vector machine, yaitu suatu algoritma untuk pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma pembelajaran dilatih gitu ya, di train, dan nanti dia akan bisa mengklasifikasikan data dalam bentuk derajat polaritas, dan nantinya dia menggunakan prediksi XY seperti model regresi. Nah, pada contoh ini ada dua feature data yang warna biru yang lingkaran dan data yang warna merah, dan nanti dia akan mengklasifikasikan, tapi dia tampilannya dalam bentuk koordinat terlebih dahulu. Nah, ini masih belum diproses. Nah, selanjutnya dia akan menentukan hyperplane-nya, yang mana ya dia akan memilih plane mana yang terbaik. Nah, dalam contoh ini plane-nya itu berupa seperti garis yang berada dalam dua dimensi dalam contoh ini. Adapun di dalam sisi garis itu nanti dia akan disorot warna merah yang mana, yang warna biru yang mana, seperti itu. Dan nanti dia akan melakukan analisis sentimen di dalamnya. Lalu dia akan menentukan apakah dia positif atau negatif. Dan inilah salah satu metode yang sedang berkembang sekarang, yang SVM ini, untuk mengoptimalkan pembelajaran mesin. Dan hyperplane yang optimal itu adalah data-data atau feature data yang memiliki jarak terbesar antara setiap levelnya. Oke, itu merupakan presentasi dari saya, dan ini adalah daftar pustakanya. Itu dari kelompok kami, kelompok Charlie. Sekian dan terima kasih.